Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Al-Mukarram Wakil Talqin ITN Suralaya yang malam hari ini menjadi penceramah kita, yaitu Bapak Kiai Haji Saprullah Miftah. Selamat datang. Sungguh tinggi sungguh terbang hingga di atas si pohon kayu. Pada Ustaz penceramah kita ucapkan selamat datang di Provinsi Kepri Bunda Tanah Melayu. Ketua Penasihat Lembaga Dakwah Thariqah Wahdiyah Nahsabandiyah Korwil Kepri Pak Haji Andri Rizal SE. Kebetulan beliau juga Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Pak. Kemudian Ketua LDTTN DMPS dan yaitu Ibu Bella beserta seluruh jajaran pengurusnya yang hadir. Ada keliru-keliru sedikit, mohon maaf. Perwakilan Kesuan Singapura yang kita hormati, Bapak Haji Ruslan beserta rombongan dari Singapura. Yang kami hormati para Dewan Pembina dan pengawas Yayasan Baitul Muttaqin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Baitul Muttaqin beserta pengurusnya. Hadir bersama kita teman-teman forum komunikasi pimpinan daerah atau yang mewakili yang hadir malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bukit Indah Sukajadi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Huda Masjid Bukit Indah Sukajadi beserta seluruh pengurusnya, para imam Masjid Bukit Indah Sukajadi yang kita muliakan. Kemudian hadir bersama kami para pimpinan instansi vertikal maupun pimpinan OPD Provinsi Kepulauan Riau, tim percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, kemudian para jamaah Masjid Bukit Indah Sukajadi, para RW, para RT, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang sampai saat ini masih senantiasa meminjamkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melanjutkan tugas-tugas pengabdian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu saat nanti ketika rahmat dan nikmat Allah itu sudah Allah ambil kembali dari diri kita masing-masing, maka saat itulah batas akhir pengabdian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Selanjutnya salawat dan salam
Mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati kelahiran Rasulullah yang telah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Wabil khusus bagi kaum muslimin dan muslimat, kebahagiaan di dunia hari ini dan insya Allah tentunya kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama kami atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Bukit Indah Sukajadi yang bersama-sama berkenan menerima kehadiran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga kepada Pak Andri Rizal dan teman-teman yang malam hari ini kita bisa bersama-sama memperingati dengan khusyuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita memperingati satu peristiwa penting berkaitan dengan perjalanan umat Islam, yaitu hari kelahiran utusan Allah, insan paripurna, pemimpin paripurna, contoh suri tauladan bagi kita semua, seorang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang gelarnya tidak tanggung-tanggung, sallallahu alaihi wasallam, al-amin, kafatan linnas, uswatun hasanah, khataman nabiyyin, habibullah, dan semua kemuliaan ada pada diri Rasulullah. Seorang manusia yang kalau kita kaji menurut ilmu psikologis modern yang mengatakan bahwa ketika seorang manusia yang dilahirkan di tengah-tengah satu kaum yang berwarna hitam, katakanlah kaum jahiliyah, dalam ilmu psikologis modern dikatakan hampir dipastikan 100% manusia itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Akan tetapi beda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia utusan Allah. Rasulullah tidak terpengaruh oleh di mana lingkungan dia dilahirkan dan dibesarkan, tapi justru Rasulullah yang mampu berubah warna umat pada saat itu hanya dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain yang diutus oleh Allah, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih kurang 23 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mentauhidkan umat sepertiga di belahan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, maka selaku umat Islam, selaku panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita patut memperingati, mengingat, merindukannya agar kita selalu menjadikan apapun yang diajarkan Rasulullah SAW, itulah yang menjadi tuntunan bagi kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu, saya kira kita semua mengetahui bahwa Rasulullah itu membawa hanya satu misi, yaitu menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan menyempurnakan kepribadian akhlak itu adalah menjadi dasar bagi kita umat Islam dalam membangun civil society yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan membangun akhlakul karimah itu harus dimulai dari kedaulatan diri sendiri atau ibda binafsi. Karena tidak akan mungkin kita mampu melahirkan perubahan sosial ke depan yang lebih baik. Tidak mampu kita merubah kehidupan kultural kita tanpa sukses kita memperbaiki
kepribadian masing-masing melalui akhlakul karimah itu. Oleh karena itu memang tanggung jawab kita tidak mudah hari ini untuk mengingatkan semua saudara-saudara kita termasuk diri kita masing-masing dalam berbagai problematika kehidupan hari ini. Memang kita harus bersama-sama bekerja keras, saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk menjaga umat Islam ini agar tetap menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh suri tauladan bagi umat yang lain. Berbagai problem kehidupan kita hadapi, persoalan keterbelakangan, persoalan kemiskinan, persoalan dekadensi moral, persoalan-persoalan lain yang setiap hari menjadi tontonan kita di mana saja, sangat memilukan hati kita. Maka kita tidak ada kata lain, harus bekerja bersama-sama, memberikan contoh terbaik, membangun optimisme kehidupan bagi saudara-saudara kita, bahwa Allah menyediakan langit dan bumi ini adalah untuk kebahagiaan kita semua. Tentunya kebahagiaan itu hanya kita raih ketika kita dapat menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya suri tauladan yang pantas kita contoh ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Maka banyak sifat-sifat Rasul yang perlu kita pelajari. Yang dulu kalau kita transformasi, kita kaji, kita dalam, maka insya Allah akan memberikan kesempurnaan bagi kehidupan kita. Sifat amanah, patona, tabligh, sidik, dan bahkan beberapa sifat yang saya bacakan di awal ayat tadi. Rasulullah punya sifat bintarahu, kalau berbicara lembut kepada orang lain. Rasulullah punya sifat fa'wahu, pemaaf, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah itu punya sifat wasyawirhum fil amr, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan apapun, tidak pernah berbicara keras. Kata Allah, hanya dengan rahmat Allah kamu bisa berbicara lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar kepada mereka, maka mereka akan pergi menjauhi dan lari dari. Maafkanlah mereka, fa'fu, linta fa'fu, fastaghfirlah, mohon ampunlah buat mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyawirhum fil amr, selalulah bermusyawarah untuk hal-hal yang kamu anggap penting kepada mereka bersama mereka. Kemudian mohon ampunlah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah sangat suka bagi orang-orang yang memohon ampunan kepada. Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon doa dalam rangka menjaga umat kita dimanapun berada. Di Provinsi Kepri kita sudah menempatkan 50 para ustadz internet. Alhamdulillah, saya kira sudah 5-6 bulan dan nanti akan kita perbanyak. Kita taruh di penghujung pulau untuk menjaga akidah umat kita, membangun semangat optimisme agar mereka tidak mudah depresi ini dan itu karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Maka marilah setiap kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, kita jadikan sebagai ajang untuk mengintrospeksi diri kita agar kita tetap menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah SAW yang terbaik dari kita. Selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jangan acara-acara ini sebagai acara seremonial belaka, tapi resapi dalami, insafi bersama-sama. Sekali lagi agar kita bisa mengukir dan menghasilkan kepribadian yang terbaik. Mari kita dengarkan ceramah uraian peringatan Maulid Nabi dari Al-Mukarram Ustaz kita. Mudah-mudahan menambah pengetahuan wawasan kita semua, menjadikan kita sekali lagi hamba-hamba Allah yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia, salam agung keagamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih